Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semuanya? Nah, saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai koperasi. Apa itu prinsip-prinsip koperasi? Apa sejarah koperasi? Apakah fungsi koperasi atau tujuan koperasi? Kita dengarkan ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi itu terbagi ada 4. Yang pertama, koperasi produsen. Yang kedua, koperasi konsumen. Yang ketiga, koperasi jasa. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan definisinya di slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan bacakan lagi. Yang akan dibahas yaitu sejarah koperasi. Terus prinsip-prinsip koperasi. Ada lagi fungsi koperasi. Selanjutnya tujuan koperasi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi produsen. Pengertiannya, koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawarkan dengan relatif lebih lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. Selanjutnya ada koperasi konsumen. Koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Ini contohnya kayak koperasi sekolah ya. Terus ada lagi koperasi jasa. Koperasi yang menyediakan jasa, kecuali simpan pinjam ya, untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Misalkan ada koperasi yang menyewakan alat sekolah atau alat-alat yang bisa disewakan. Gitu. Selanjutnya koperasi simpan pinjam. Koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaganya. Jadi anggota ataupun non-anggota di sini bisa meminjam uang dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan rincian-rincian, misalkan ada bunga berapa persen, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah koperasi. Jadi koperasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kerjasama. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk orang banyak.
Ya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip koperasi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama itu keanggotaannya yang sifatnya terbuka. Pengawasan yang sifatnya demokratis. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. Terus, tidak ada diskriminasi dalam suku bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Itulah prinsip-prinsip koperasi. Nah, ada lagi nih, fungsi koperasi. Jadi, fungsi koperasi di sini sih ada 4 bagian ya. Yang pertama, membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat serta aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, ada lagi nih, saya akan membahas mengenai tujuan koperasi. Tujuan koperasi di sini ada 7 ya. Yang pertama, meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Oke, baik. Kepada pendengar semuanya, itulah yang tadi saya sampaikan mengenai koperasi. Ya, semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa nambah pengetahuan kepada teman-teman semuanya ya. Ya, kalau misalkan ada kekurangan atau pleset-pleset yang kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf karena masih tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.